Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Sesuai dengan judul dan gambar yang kalian lihat di thumbnail video ya. Jadi di video ini saya akan membahas tentang perjalanan yang masih panjang dari seorang CPNS menuju ke PNS. Dan di sini saya akan membahas tentang tahapan yang harus kalian lalui gitu ya. Di sini judulnya bukan clickbait ya. Jadi CPNS itu kalau bagi saya itu pasti jadi PNS. Nggak mungkin nggak ya. Jadi ini juga menjawab banyak pertanyaan teman-teman, request teman-teman suruh saya membahas tentang proses ini. Karena mereka banyak menemui di konten kreator lain, rata-rata itu membuat judul tuh yang nakutin gitu ya. CPNS belum tentu jadi PNS, CPNS awas bisa saja hilang sebelum jadi PNS dan lain sebagainya. Saya akhirnya di sini membuat sesuatu yang berbeda. Jadi CPNS pasti jadi PNS. Belumnya saya coret di sini ya. Jadi silakan disimak baik-baik tentang proses yang akan saya sampaikan, yang akan saya jelaskan di sini. Tonton sampai habis video ini dan jangan lupa kalau belum subscribe channel Bang Kowi, di-subscribe dulu agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat dan juga nenangin buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bahas ya perjalanan yang masih panjang dari seorang CPNS menuju ke PNS. Nah, teman-teman, perjalanannya itu kalau bisa saya katakan secara umum itu ya ada yang ada di grafik ini ya, mulai dari masa orientasi lingkungan. Ini pokoknya dimulai kalau teman-teman sudah menerima SPMT dan mulai bekerja ya. Nanti tahapan yang dilakukan adalah mulai mengenal lingkungan di instansinya, kemudian ada latsar mandiri dan seterusnya sampai terima SK. Saya akan jelaskan secara detail ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa untuk seleksi pengadaan CPNS di tahun 2024 ini sekarang tertanggal sudah pengumuman ya. Jadi sekarang itu sudah tanggalnya lewat dari masa integrasi. Jadi sekarang tanggal 5 adalah tanggal di mana sudah ada pengumuman hasil calon PNS. Harusnya kalau nggak molor ya, nanti dilihat aja karena yang P3K kemarin tanggal 1 pengumuman dan akhirnya pengumumannya ada tapi malam keluarnya. Nggak tahu kalau yang hari ini ya. Nah, saya ucapkan selamat yang sudah dinyatakan ranking 1 dan semoga tidak ada yang bagaimana, tidak ada yang melakukan masa sangga sehingga prosesnya aman sampai pengolahan seleksi hasil sangga dan pengumuman resminya pasca sangga. Nah, nanti teman-teman sudah jelas setelah selesai semuanya dinyatakan beres dari sanggahan, barulah mulai proses pengisian NIP untuk pengusulan penetapan NIP ya. Dan dipastikan kalau banyak yang tanya, Bang kira-kira kapan ya? Soalnya saya pengen nggak resign dulu karena pengen nikmati THR-an dari lebaran di kantornya gitu ya. Bisa saya katakan hampir serupa seperti tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar penerimaan SK itu adalah di bulan setelah lebaran. Ini kan 23 Maret itu kan sudah waktunya pres lebaran ya. Jadi kayaknya terima SK-nya pasti di momen setelah lebaran lah, entah nanti di tanggal berapanya ya. Dan langsung aja kita langsung membahas untuk bagaimana prosesnya. Nah, untuk proses yang pertama teman-teman, nanti kalau sudah selesai penetapan NIP-nya, kemudian sudah terima SK, sudah terima SPMT, dan teman-teman akhirnya sudah mulai bekerja, yang pertama akan teman-teman terima adalah masa orientasi lingkungan. Nggak tahu nanti istilahnya di tempat kerja teman-teman apa. Intinya di sini adalah sifatnya tidak resmi, jadi sifatnya adalah non formal ya. Teman-teman akan mendapatkan bimbingan langsung, entah dari atasannya langsung, entah dari seniornya di jabatan yang sama, atau dari mana terserah nanti atasannya gimana mengolah. Yang jelas di sini adalah tahap awal yang dirancang untuk membantu CPNS memahami tugas, tanggung jawab, serta budaya kerja di instansi tempat mereka bertugas. Kegiatan ini bertujuan agar CPNS dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara efektif. Jadi teman-teman nanti di sini berupaya untuk beradaptasi secepat mungkin ya. Dan gak usah kaget juga nanti misalnya formasi teman-teman harusnya di tempat pekerjaan ini kok tiba-tiba disuruh ngerjain situasi yang lain, itu gak usah kaget karena juga banyak yang terjadi seperti itu gitu ya. Yang jelas nanti dilakukan aja, dilakoni aja seikhlasnya gitu ya. Intinya silakan beradaptasi di situasi kerjanya nanti. Kemudian proses orientasi ini biasanya langsung masuk udah dapet nih, kadang seminggu setelahnya atau terserah atasan nanti ya. Kalau nggak ada sih ya udah berarti silakan beradaptasi secara sendiri gitu ya. Nah, setelahnya teman-teman akan mendapatkan kabar biasanya dari PKD atau mungkin teman-teman bisa mencari info sendiri bahwa nanti ada yang namanya latsar mandiri yang diakses melalui emosi pelatihan dasar CPNS dari virtualnya. Nanti diklik aja di Google ya, nanti ada di situ. Teman-teman akan belajar mandiri ya. Jadi latsar emosi adalah sebuah platform
yang merupakan salah satu bagian dari pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri melalui pembelajaran daring. Jadi MOC atau Massive Open Online Course adalah platform digital yang menyediakan berbagai materi pelatihan yang dapat diakses kapan aja dan di mana aja. Dan di situ ada materi yang bisa di-download. Jadi download aja semuanya. Silakan dibaca. Sekarang enak ya zamannya AI ya. Nanti bisa dibaca pakai resume di AI. Jadi teman-teman udah dapat resumenya aja. Karena nanti yang teman-teman belajar, yang teman-teman pelajari secara mandiri pasti akan dibahas di pembelajaran klasikalnya gitu ya. Nah, setelah belajar mandiri nanti teman-teman akan mengerjakan yang namanya evaluasi akademik. Ya, ini penting teman-teman. Karena evaluasi akademik ini akan menentukan teman-teman akan terpanggil di latsar klasikalnya ataukah tidak gitu ya. Waktu itu saya mengerjakan lebih awal gitu. Pokoknya ada kesempatan ya udah saya kerjakan. Saya nggak peduli nilainya, walaupun evaluasi akademik ini sifatnya adalah mana suka, kalian bisa mengerjakan berapapun dan kapan aja bebas, nilai berapapun. Kalau nggak puas bisa kerjakan lagi, terserah. Kalau udah puas silahkan disubmit gitu ya waktu itu ya. Cuman saya ketika udah ngerjain yang pertama kali itu dapat nilai 75 Pres KKM. Tapi saya merasa itu udah cukup, ya sudah saya submit gitu ya. Walaupun setelahnya itu banyak teman-teman yang dapat bocoran, ada yang nilainya 100 gitu. Tapi saya nggak peduli, yang penting saya mau selesai dulu. Dan ternyata betul, di zaman saya di tahun 2021 saya terpanggil menjadi peserta angkatan yang pertama di pembelajaran latsar yang versi terbaru setelah pandemi. Jadi saya angkatan pertama, jadi saya dulu dua bulanan kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan ya 3 bulan langsung berangkat prajab atau latsar istilahnya gitu. Jadi lebih cepat daripada yang lain gitu ya. Nah teman-teman, nanti ketika sudah terpanggil menjadi peserta siswa latsarnya, teman-teman nanti akan melaksanakan latsar CPNS secara virtual dulu ya, atau online class. Jadi pembelajaran ini secara online selama kurang lebih 2 bulan, ada yang lebih 2 bulan, ada yang mendekati 3 bulan, tapi variatif nanti ya. Dan program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang tugas dan peran CPNS melalui metode daring. Jadi ini pembelajarannya adalah pembelajaran yang sudah teman-teman download di materi Latsar Emosi tadi yang secara mandiri. Ini nanti dibahas dengan dosennya nanti Widya Iswara. Jadi Widya Iswara akan membahas, ada kelas juga, kelas virtual meeting dari Zoom gitu. Kita juga ada presentasinya, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah teman-teman kalau ada tugas ya silakan aja kunjungi channel saya di situ, insya Allah sudah lengkap pembahasannya. Dan juga di puncaknya kelas online ini teman-teman nanti akan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Itu seperti kayak seminar proposal lah ya. Jadi kalau sebelum skripsi itu kita bikin proposalnya dulu gitu ya. Jadi kita bikin rancangan aktualisasinya. Teman-teman nggak usah bingung gimana sih rancangan aktualisasi itu, langsung aja cek di channel saya. Nanti klik aja Bang Kowi, atau teman-teman sudah nonton video ini langsung aja diklik untuk halaman channelnya, kemudian pilih playlist ya. Di dalamnya ada banyak playlist, pilih aja yang Latsar CPNS atau mungkin kegiatan aktualisasi Latsar. Pilih aja pokoknya yang tentang Latsar, di situ sudah saya bahas lengkap semuanya. Jadi silakan cari bantuan di situ kalau teman-teman bingung mengenai Latsar ya. Nah, kalau sudah selesai presentasi nanti ada sidangnya lah, istilahnya sidang tentang rancangan aktualisasi. Nanti pengujinya ya Widya Iswara, dan juga ada Widya Iswara tamu gitu ya. Jadi kayak dosen tamu, dan kelasnya itu profesor dari kampus gitu. Tapi nggak usah takut, santai aja. Jadi semuanya itu enak kok ya, nggak ada yang killer banget, nggak ada. Nah setelah selesai barulah teman-teman akan dipanggil ke latsar klasikal. Kita tatap muka, kita ketemu teman dari daerah lain, dari wilayah lain. Enak, kita dapat teman baru selama 1 minggu. Kita nanti bisa di penginapan, bisa di tempat pelatihan, pokoknya enak. Kalau saya dulu itu di hotel ya, saya kan Jawa Timur, di hotel Surabaya waktu itu. Aduh enak pokoknya. Di situ kita ada materi dari Bapak Tentara, dari Bapak Polisi tentang bagaimana menjadi seorang abdi negara dan lain sebagainya ya. Dan di sini puncaknya kita menyeminarkan laporan aktualisasi kita. Jadi kita kayak sidang skripsinya lah, puncaknya. Kalau di online itu kan rancangannya atau proposalnya. Kalau di sini kita sudah puncaknya, sidang gitu ya. Dan kita itu disuruh bawa printer, disuruh bawa kertas juga. Kalau berjaga-jaga ada revisi. Jadi revisi harus di tempat, harus dikumpulkan juga di situ. Dan di situ panitia juga sudah menyediakan untuk penjilitan secara hard file gitu ya. Jadi di situ sudah siap semuanya, selesai pokoknya pulang latsar itu sudah tertumpuk dan kita tinggal nunggu yang namanya sertifikatnya gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya gak usah takut tentang aktualisasi, nanti cek aja di channel saya, insya Allah sudah lengkap.
Nah, ketika udah selesai menjalani latsar klasikal, pokoknya seru di situ nanti ya. Nanti bisa jadi tonton di channel saya itu ya. Tentang latsar itu seru insya Allah. Nah, kalau udah selesai teman-teman udah mengantongi namanya STTP ya, surat tanda tamat pembelajaran gitu ya. Surat tanda tamat pelatihan ya. Teman-teman langsung nanti nggak langsung pemberkasan ya, nggak langsung diangkat jadi PNS. Jadi nunggu dulu ya, nunggu dulu sampai 1 tahun atau mungkin sampai semua peserta CPNS di daerahnya itu sudah selesai latsar semuanya, barulah dipanggil untuk melakukan pemberkasan yang diawali dengan cek kesehatan. Ini hampir serupa dengan CPNS, bedanya untuk yang PNS ini kita lebih lengkap ya, lebih lengkap daripada CPNS dan biayanya juga lebih naik ya. Standar lah, nggak sampai jutaan, nggak sampai kalau saya waktu itu, tapi nggak tahu kalau di formasi lainnya, yang jelas lebih lengkap gitu ya. Nah, selesai cek kesehatan kita udah dapat surat-suratnya untuk persyaratan pemberkasan, barulah kita pemberkasan teman-teman. Kita pemberkasan ulang menyertakan hasil cek kesehatan tadi, kemudian menyertakan SK CPNS kita, STTP kita, surat tanda tamat pelatihan tadi, dan akhirnya kita sumpah jabatan. Kita dapat undangan untuk melakukan sumpah jabatan, dan ini adalah salah satu kewajiban resmi bagi PNS ya, sebelum menjalankan tugasnya secara penuh. Prosesi ini bersifat formal dan sakral karena melibatkan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan masyarakat. Sumpah ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen PNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Ini momen yang sangat indah pokoknya ya. Setelah sumpah jabatan selesai, kemudian kita terima SK. Ini momen yang sangat senang banget ya, karena ini kan merupakan dokumen resmi yang menandakan kita itu sudah jadi PNS resmi. Status C-nya udah hilang ya, udah hilang, dan kita jadi di PNS resmi ini ya. Jadi ini adalah sebuah pencapaian karir tertinggi bagi kita seorang CPNS. Akhirnya lepas C-nya menjadi PNS dan gaji kita 100%, akhirnya yang awalnya 80% menjadi 100%. Ini udah seneng-seneng ini, kita udah goal pokoknya ya. Dan itulah tahapannya teman-teman. Jadi prosesnya itu panjang, tapi pasti jadi PNS kok, selama semuanya dilalui dengan baik dan benar. Saya pakai kata baik dan benar, bukan sangat baik dan bukan sangat benar, tapi cukup baik dan benar, artinya kategori standar aja, itu bisa lulus dan bisa jadi PNS ya. Jadi nggak usah takut dengan clickbait dari konten kreator lain, santai aja di sini, tonton aja yang nenangin. Saya pasti akan memberikan sesuatu yang berdasarkan empiris saya sebagai seorang pegawai. Jadi itu prosesnya teman-teman ya. Kalau sudah selesai menerima SPMT dan mulai kerja, kalau ada informasi tentang latsar emosi, mengerjakan mandiri, langsung aja gercep kerjakan. Karena di tahun ini, di tahun saya maksudnya ya, ada teman saya yang akhirnya dia itu belakangan untuk dapat SKPNS-nya karena dia nggak latsar gitu loh, jadi nggak bisa pemberkasan. Jadi dia harus 2 tahun setelah saya setahun langsung jadi PNS, dia tunggu 2 tahun. Jadi teman-teman silakan langsung kerjakan segercep mungkin. Selebihnya silakan dicek aja di channel saya. Nanti teman-teman silakan aja klik Bang Kowi, kemudian klik aja channel saya ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe gitu ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. playlist ini ditekan dan di sini nah dicari aja kebutuhannya tentang apa belajarnya. Misalnya latsar dicari di sini. Nah, ini kegiatan aktualisasi latsar CPNS. Lebih lengkap di sini ya. Nanti dicek aja di sini ada banyak. Dan ini bisa dilihat di sini ada contoh tugas ketika membuat video aksi bela negara dan lain sebagainya. Ada ketika saya ada di klasikal, momen kenangan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ya jelas mungkin materinya agak beda sedikit karena kan memang konsepnya beda ya. Kalau nggak salah konsepnya berakhlak dan nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi kalau ada perbedaan nggak apa-apa, yang penting secara prinsip insya Allah hampir serupa gitu ya. Nah itu teman-teman untuk proses teman-teman untuk menjalani perjalanan dari CPNS menuju PNS. Jadi memang masih panjang, tapi tenang aja, semuanya itu fan-fan aja kok, gak ada halangan apapun, gak ada hal yang perlu ditakutin gitu ya. Gak akan bisa copot CPNS-nya kecuali kalau teman-teman melanggar aturan gitu aja sih. Melanggar aturan itu apa ya? Misalnya tiba-tiba ketahuan melakukan sebuah tindak pidana atau melanggar aturan yang bersifat keras gitu ya atau apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman perjalanannya mulus-mulus aja ya udah aman semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Saya sangat menyarankan untuk komen aja langsung di YouTube ini, jangan nggak usah DM di Instagram ya atau mungkin WhatsApp gitu, karena respon saya pasti akan sangat lama dan bisa jadi tidak akan saya respon. Karena saya lebih suka merespon yang di YouTube, karena biar orang lain yang pengen punya pertanyaan sama itu udah lihat pertanyaan teman-teman, udah lihat jawaban saya itu bisa langsung sama-sama tahu gitu ya.
Jadi kalau di DM semuanya pertanyaan itu sama gitu, saya capek jempolnya jawab satu persatu. Jadi bukan berarti apa-apa, tapi ya itu tadi, silakan di YouTube aja kalau mau tanya langsung ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan thank you juga yang udah mendukung channel saya Bang Kowi, dan juga terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share ke temennya kalau memang video ini bermanfaat ya, silakan di-share biar temennya juga bisa lebih tenang, bisa lebih happy menyambut statusnya sebagai seorang ASN di tahun 2025. Thank you, kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.